Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kartika Sari, NIM 19142014, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soal pertama yaitu jelaskan mengenai dampak dari implementasi penggunaan riba dan maisir terhadap perekonomian. Membuktikan bahwa sistem riba banyak menimbulkan bencana di berbagai negara dan berbangsa. Sebagaimana disebut bahwa bunga secara faktual telah menimbulkan kemudorotan besar bagi manusia. Tidak terhitung jumlah para ekonom yang keyakinan bahwa krisis ekonomi yang melanda banyak negara dan terjadi terus-menerus disebabkan oleh sistem ribawi. Maisir, goro, dan riba adalah penyebab terkonsentrasinya kekayaan yang menyebabkan aliran yang menjadi terpusat terutama di golongan atas dan tidak terdistribusi secara merata di semua lapisan masyarakat. Tidak hanya itu, sektor real dan sektor keuangan akan terjadi ketimpangan dan sulit untuk berjalan seiringan karena adanya money creation dalam sektor keuangan. Soal nomor 2 itu jelaskan fungsi Dewan Pengawas Syariah dan pada Bank Syariah dan sebutkan fatwa DSN terkait tabungan serta jabarkan akan apa saja yang digunakan pada produk tabungan Bank Syariah. Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah sebagai berikut. Pertama, mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua, membuat pernyataan secara berkala, biasanya tiap tahun, bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dan yang ketiga, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Itu fatwa tentang tabungan. Yang pertama ada dua jenis. Yang pertama, tabungan yang tidak dibenarkan oleh syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan yang kedua, tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudhorab dan wadiah. Dan selanjutnya yang kedua yaitu ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Dalam bertransaksi, nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib. Yang ketiga itu ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah, bersifat simpanan. Simpanan bisa diambil kapan saja. Soal selanjutnya itu yang ketiga, jelaskan mengenai kendala pengembangan Baitul Mal wa Tamwil yaitu atau BMT. Kendala pengembangan BMT. Dalam perkembangan BMT tentunya tidak lepas dari berbagai kendala. Walaupun tidak berlaku sepenuhnya kendala ini di suatu BMT. Kendala tersebut sebagai berikut. Yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Yang kedua, walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, tetapi masih banyak masyarakat berhubungan dengan rentenir. Yang ketiga, beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Dan yang keempat, BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang ia hadapi. Dan yang kelima, dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis atau business oriented. Yang keenam, dalam upaya untuk mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional. Yang ketujuh itu BMT lebih cenderung menjadi Baitul Tamwil daripada Baitul Mal, di mana lebih banyak penghimpunan dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infak, atau sedekah. Yang kedelapan, terakhir, pengetahuan pengelolaan BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Soal selanjutnya yang nomor 4, sebutkan perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah.
Perbedaan asuransi konvensional dan syariah yaitu: pertama, keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen produk serta kebajikan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Yang kedua, prinsip asuransi syariah adalah takafuli, yaitu tolong-menolong. Sedangkan prinsip asuransi konvensional yaitu tadabuli, yaitu jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Yang ketiga, dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah atau premi diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil yaitu mudharabah. Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Yang keempat, premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Yang kelima, untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening tabaruk seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. Yang keenam, keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.